Sekarang kita ke Agus Pambagio. Selamat malam Bang Karni. Assalamualaikum. Malam Mas Agus. Malam. Assalamualaikum Bang Karni. Waalaikumsalam. Mas Agus, Ya, mungkin udah ngikutin dari tadi ya, diskusi kami. Pada intinya wacana PSBB akan dilonggarkan itu mengundang dua pendapat besar. Satu pihak setuju karena itu akan menghidupkan ekonomi dan tidak jadi mati semua. ya, Tapi sebaliknya yang konsen terhadap COVID-19 atau yang apalagi para dokter tidak setuju kalau itu dilonggarkan. Mas Agus sebagai pengamat sosial di sini, kebijakan publik, punya pendapat bagaimana? begini, sejak awal saya kan mazhabnya sebetulnya adalah lockdown. Pertimbangannya supaya cepat saja. Tapi ujungnya memang negara harus menyediakan dana untuk memberi makan warga negara bagi akibat tadi penutupan total. Tapi kan sudah diputuskan oleh Presiden harus pakai PSBB. Oke, jalan kita jalan. Saya selalu katakan apapun peraturan dan kebijakannya, seperti apa dan mencakup mana saja, itu harus ada sanksinya. Satu, kebijakan yang dikenakan untuk masalah konflik ini adalah mengacu pada Undang-Undang 6 2018, di mana di pasal 92 93 ada di situ sanksinya. Meskipun di pasal 48 ayat 6 juga harus pemerintah membuat sanksi administrasi yang menurut saya itu lebih penting tapi tidak disentuh. Oke lah. Nah sekarang bagaimana? Ini krisis kesehatan awalnya. Jadi kalau menurut saya selesaikan dulu persoalan kesehatan ini tentu dengan dasar-dasar sains. Tadi saya setuju ketika Sandi Uno mengatakan itu. Memang harus itu karena krisis kita di sana. Lalu bagaimana para pengusaha baik informal, kecil, UMKM dan yang besar gimana? Ya negara harus urus, ya kan? Karena kalau tidak mereka tidak hidup. Bagaimana urusnya? Silakan ahli ekonomi dan ahli finansial dan sebagainya beri saran kepada Presiden. Yang penting sekarang adalah tidak ada pertumbuhan lagi. Karena kalau itu terus naik, kita belum sampai puncaknya, tiba-tiba akan dirubah, dilonggarkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ledakan itu terjadi. Karena di PSBB itu umumnya sanksinya tidak dikenakan. Saya senang sekali ketika tadi Bu Gubernur Jawa Timur mengatakan sanksinya akan dikenakan. Harus begitu. Sebuah peraturan atau kebijakan tidak ada sanksinya, itu sama aja bohong. Apalagi untuk orang Indonesia yang tidak bisa diminta tolong, dimohonkan, nggak bisa. Kalau tidak dikenakan sanksi, mereka akan suka-suka saja. Ngumpul di mana-mana, di Jakarta. Tadi pagi saya pergi keluar dengan kendaraan, macet. Nah ini kan menarik. Belum dilonggarkan, sudah macet. Lalu warung-warung sudah buka. Nah, ini menjadi persoalan. Memang betul kalau ditutup, katakan 2 minggu atau sebulan lah. Ya sudah dihitung saja berapa dan negara harus menyediakan makannya supaya orang tidak menjadi kriminal lalu membuat kerusuhan sosial. Jadi sekali lagi, kalau itu sekarang mau dilonggarkan, saya sedang pantau dari 2 hari yang lalu karena ada desakan dari airline untuk bisa mulai beroperasi terbatas. Nah, saya katakan harus ada aturannya, surat edaran surat keputusan. Dan sampai hari ini tadi saya monitor sore belum jadi. Saya tidak tahu apakah malam ini gugus tugas masih berapat karena diserahkan pada gugus tugas. Saya sudah senang sekali ketika gugus tugas yang mengurus. Karena apa? Karena gugus tugas itu adalah di bawah Presiden langsung. Dan dia yang harus mengendalikan.
bukan masing-masing menteri. Kalau masing-masing menteri ya keadaan daruratnya hilang. Gitu ya. Jadi kebijakannya kita tunggu. Mau dilonggarkan seperti apa? Kalau dilonggarkan PSBB-nya nggak usah aja PSBB. Sudah aja physical distancing atau ya nggak usah, biar saja. Nanti sampai semua kebal mungkin. Karena nggak bisa kalau sekarang dilonggarkan, pasti akan terjadi penambahan karena kita belum pada puncaknya. Hari ini kan naik, hampir sudah 400 mungkin kalau tidak salah. Tadi Bu Dokter juga sudah sebutkan. Jadi sekali lagi, ini bukan krisis ekonomi, tetapi krisis kesehatan yang lalu berdampak pada ekonomi. Jadi selesaikan dulu semua negara yang prakrisis, yang diselesaikan adalah COVID-19-nya. Ketika sudah selesai, ini seperti beberapa negara sudah selesai, Korea Selatan, Vietnam, kemudian Malaysia menyusul, Eropa, mereka sudah mulai, saya baca di media sosial, misalnya airline-nya sudah beres-beres, kira-kira apa yang akan dijual, misalnya industri sudah mulai beberes, dan seterusnya. Nah, saya khawatirkan ketika kita main di dua kaki, yang tidak konsentrasi di kesehatan, kita akan ketinggalan lagi. Ketika negara-negara sudah mulai take off, kita masih bingung beresin yang terus naik. Ekonominya makin terpuruk. Ingat, semakin lama kita membiarkan kasus ini tidak terurus, misalnya tadi Gubernur Jawa Barat sudah mengatakan jumlah tesnya masih kurang jauh. Ya kan? Bagaimana kita mau melihat itu turun? Nah, jadi sekali lagi saya mohon pada pemerintah, tolong jangan dilepaskan dulu. Tahan lagi sekali lagi, karena kalau tidak lepas, tadi dokter sudah mengatakan bahwa kalau sampai itu meledak, kita tidak tahu siapa yang harus mengurus. Apa kita mau seperti New York itu, sampai mayat pun dimasukkan di mobil berpendingin. Ini yang saya khawatirkan terus terang. Jadi sekali lagi, kita tetap konsentrasi pada penanggulangan dari COVID. Ekonominya silahkan, tapi tidak usah digembar-gemborkan, diatur begini, diaturnya silahkan. Apa mau cetak uang, atau mau pinjam uang, atau mau issued bond, terserah. Saya bukan ahli ekonomi, tentu saya hanya lihat bahwa kebijakannya harus benar dulu, karena kalau tidak, semua kita selesai. Itu Bang Karni. Baik, Mas Agus, terima kasih Mas Agus Sama-sama. udah beri pendapat. Sekarang